Salam sehat dan sukacita selalu. Selamat berjumpa lagi dengan topik renungan singkat, yaitu judulnya Benar-benar Merdeka, seri ke-6. Seri ke-5 kita telah membahas tentang air bah, dan seri ke-6 ini kita bahas tentang Sodom dan Gomora. Kita tahu bahwa 3 kejadian di Alkitab berbicara tentang Allah menghukum manusia oleh karena kejahatan mereka, yaitu peristiwa air bah, Sodom dan Gomora, dan juga pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir setelah perbudakan selama 400 tahun. Nah, saudara, kota Sodom ini menjadi kota yang sangat jahat, dan disinilah Lot menetap dan tinggal bersama keluarga, istri, dan kedua anaknya. Kenapa Lot berada di kota ini? Oleh karena suatu saat antara pekerja dari Abraham dengan pekerja dari Lot, mereka berkelahi oleh karena tempat pengembalaan yang sangat sempit buat mereka, karena mereka masing-masing punya pengembalaan yang sangat banyak, binatang-binatang pengembalaan sangat banyak bagi mereka. Maka Abraham meminta Lot untuk memisahkan diri dengan dia dan memilih tempat. Ternyata Lot memilih tempat di mana dia tinggal itu di Sodom. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi di Kejadian 13 itu diceritakan bahwa Lot dan Abraham berpisah. Lot memilih tempat di lembah sungai Yordan karena banyak airnya. Dan akhirnya Lot menetap di Sodom, di kota Sodom. Dan penduduk kota Sodom ini disaksikan itu sangat jahat, sampai Tuhan harus menghukum penduduk kota Sodom dan Gomora. Kejadian 13 ayat 13 berkata, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan, terhadap Tuhan. Saudara, dalam Kejadian 13 ini, dalam Kejadian maupun 13 maupun 18-19 tidak diceritakan tentang Lot itu benar atau tidak benar orangnya. Tetapi kalau kita membaca di 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8, di sana dikatakan 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8, tetapi ia menyelamatkan Lot. Allah menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya benar itu tersiksa. Yang benar itu tersiksa, saudara. Jadi kalau kita hidup di antara orang-orang yang jahat, saudara, dan kita melihat tiap hari perbuatan mereka yang jahat itu, kita pun tersiksa dengan keadaan mereka. Walaupun mereka yang berbuat jahat, tapi kita melihatnya, ya kita tersiksa dengan keadaan seperti itu, karena banyak orang jahat. Saudara, memang hari-hari ini kita harus hidup lebih kudus di hadapan Tuhan. Kita harus lebih benar. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena disaksikan semakin hari dunia ini semakin jahat, saudara. Tidak akan semakin baik, tetapi akan semakin jahat. Akhirnya kejahatan semakin meningkat, saudara, hari-hari ini, saudara. Dan ternyata untuk kota Sodom ini banyak keluh kesah dari orang tentang Sodom dan Gomora ini. Berarti artinya apa?
ada keluh kesah dari orang tentang ini, berarti ada orang-orang yang datang ke kota Sodom dan Gomora ini, tetapi di sana mereka pasti mendapat perlakuan yang tidak bagus, saudara. Nanti kita akan menyaksikan bagaimana juga kedua malaikat ini diperlakukan tidak baik, saudara. Sehingga Allah menghukum kota ini. Ternyata perlakuan ini yang tidak baik ini, setiap yang datang pasti diperlakukan tidak baik, dan itulah mereka mengeluh tentang kota Sodom ini. Kejadian 18 ayat 20 sampai 21 di sana dikatakan, sesudah itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Waduh, dikatakan sangat berat dosanya. Dosa apakah nanti kita akan tahu. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya, saudara. Ternyata keluh kesah ini sampai kepada Allah, dan Allah lewat malaikat yang mau melihat tentang kelakuan dari orang-orang di kota Sodom ini, saudara. Nah, keluh kesah ini juga dialami oleh kedua tamu dari Lot ini, saudara. Kejadian 19 4 sampai 5 dikatakan, tetapi sebelum mereka tidur, jadi dua orang ini disambut oleh Lot, diberikan makanan, kemudian pada saat mereka tidur, Kejadian 19 ayat 4 sampai 5 berkata, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, saudara, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Saudara, yang datang tamu Lot ini adalah dua orang laki-laki, saudara. Yang datang juga yang ke rumah Lot pada waktu itu meminta orang itu adalah laki-laki dari yang muda sampai yang tua. Dan semua orang di kota itu datang, saudara, hanya untuk dua orang laki-laki. Karena ternyata mereka mau pakai laki-laki ini, saudara. Dalam hal apa? Mereka mau berhubungan antara laki-laki dan laki-laki. Makanya kemudian apa yang terjadi, yaitu sodomi itu adalah dikatakan orang-orang yang suka kepada berhubungan dengan sejenis pasangannya laki-laki dan laki-laki, saudara. Ini berasal dari kota Sodom ini. Sodomi itu, saudara. Ternyata inilah kejahatan, saudara, yang dilakukan oleh orang-orang Sodom. Kota Sodom ini dari yang muda sampai yang tua, saudara. Mereka melakukan ini. Jadi semua tamu yang datang ke sini, semua pendatang yang datang ke sini mengeluh terhadap perbuatan orang-orang ini, saudara. Yaitu orang-orang yang ada di kota Sodom ini. Kemudian, saudara, Lot berusaha untuk melindungi tamunya ini. Saudara, Lot berusaha mempertahankan, melindungi tamunya ini. Apakah itu kebiasaan dulu, saudara-saudara? Kalau ada tamu apapun, risikonya tamu itu harus dilindungi apabila sudah ada dalam rumahnya, saudara. Saudara, Lot sendiri mau memberikan anaknya untuk orang-orang yang datang ini. Karena mereka meminta dua orang laki-laki ini untuk dipakai. Lotnya menyodorkan anaknya kepada orang-orang yang datang ini supaya dipakai. Tetapi orang itu nggak mau anaknya Lot. Mereka maunya dua orang laki-laki ini, saudara. Saudara, sekali lagi, Lot telah mengambil sikap yang sangat bagi kita, ya saudara. Bagi kita, dia rela menyerahkan anaknya untuk melindungi tamunya ini. Sekali lagi, saya tidak tahu apa ini tradisi, tetapi memang kalau ada tamu yang sudah masuk dalam rumah kita, kita harus benar-benar lindungi dia.
apapun resikonya. Demikian juga yang diambil Lot, dia mengambil resiko yang sangat tinggi buat dia, karena dia menyuruh anaknya untuk keluar, tapi ternyata orang-orang itu menawarkan anaknya kepada orang itu, tapi orang itu tidak mau, saudara. Jadi saudara, sebelum malapetaka ini akan ditimpakan kepada penduduk Sodom Gomora, Allah sebelumnya telah memberitahukan kepada Abraham apa yang dilakukannya terhadap kota Sodom dan Gomora ini, saudara. Saudara, jadi sebelumnya ada pertemuan antara 3 malaikat Tuhan dengan Abraham. Setelah bertemu, mereka mau kedua malaikat ini mau menuju kota Sodom untuk memusnahkan untuk melihat kota Sodom itu kejahatannya sampai sejauh mana. Sebelum mereka pergi, mereka berpikir tentang Abraham ini, ya saudara. Karena Abraham ini sudah mendapat kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kejadian 18 ayat 17 berkata, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Saudara, jadi setelah bertemu, mereka mau ke kota Sodom untuk melihat, dan pasti untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora itu. Mereka berpikir Abraham ini sudah menjadi sahabat. Dia nanti akan menjadi keturunannya menjadi orang-orang besar. Kepadanya dipercayakan perjanjian-perjanjian luar biasa kepada Abraham. Dan dia adalah menjadi sahabat Allah. Karena memang kalau kita membaca Yohanes 15 di sana dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Jadi rahasia-rahasia yang akan dilakukan, kemudian rahasia-rahasia yang akan terjadi kemudian itu diberitahukan kepada orang yang dikatakan sahabat dari Allah. Abraham termasuk. Makanya Allah tidak mau kalau dia melakukan segala sesuatu tanpa diketahui oleh Abraham. Dan disitulah Abraham dikatakan berdoa syafaat, meminta kepada malaikat. Malaikat, kalau ada misalnya 50 orang benar di kota itu, apakah engkau akan menghukum orang benar itu bersama-sama di orang fasik? Malaikat bilang tidak. Kalau di sana ada 50 orang, saudara. Turun lagi, sorry kalau misalnya ada 40. Ini bahasa yang saya buat sendiri, bahasa sederhana karena memang terlalu panjang nanti kalau saya baca ayatnya. Sorry kalau misalnya ada 40, gimana orang benar? Apakah engkau tetap menghukum Tuhan? Tidak. Kalau di situ ada 40 orang benar, aku tidak menghukum orang benar itu bersama-sama dengan orang fasik, tidak akan terjadi penghukuman. Lalu terus, sorry lagi, kalau misalnya ada 30 orang benar gimana? Oh tidak juga. Tidak akan menghukum kota itu karena 30 orang benar itu. Tambah lagi, kalau boleh Tuhan, ada 20 gimana? 20 pun tidak akan menghukum kota itu karena ada 20 orang benar di kota itu. Sampai terakhir, saudara, Abraham minta, Tuhan, kalau di sana ada 10 orang benar gimana? Tuhan, apakah engkau menghukum orang benar bersama orang fasik? Kata Tuhan, itu pun tidak akan menghukum kalau ada 10 orang benar. Saudara, luar biasa memang orang benar itu di tengah-tengah orang fasik. Tuhan melihat karena orang benar, saudara. Karena saudara benar di mata Tuhan, maka bumi ini belum dihukum Tuhan. Karena ada gereja-gereja Tuhan, penghukuman Tuhan masih ditahan sampai pada waktunya, saudara. Tuhan sungguh memperhatikan orang-orang benar ini, saudara, yang hidup di antara orang fasik. Tuhan, pembelaan Tuhan kepada orang benar, tetapi semuanya orang fasik menerima anugerah Tuhan itu karena ada orang benar di bumi ini, di tengah dunia ini tuh, saudara. Kalau kita belajar sini, saya berkata, ada 8 miliar, saudara, penduduk dunia.
kemudian ada 3 miliar orang Kristen. Di antara orang Kristen itu ada sekian, katakanlah 10% orang benar. Berapa ya? 3 juta. Yang sungguh-sungguh lagi cuma sekian juta, saudara. Oleh karena orang benar itu, maka dunia ini belum dihukum, saudara. Oleh karena kita orang benar. Berbahagialah kita karena kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Orang benar ini, saudara, masih terpelihara bumi sampai saat ini. Oleh karena orang benar ada di dalamnya. Tetapi saudara, ternyata Abraham sudah berusaha negosiasi dengan Tuhan sampai 10 orang benar, karena dia tahu di sana ada Lot, ponakannya. Ternyata Lot cuma ada Lot, istri, kedua anaknya, mantunya, kalau tambah mantunya berapa? 6 orang, saudara. Mantunya pun pada saat Lot pergi untuk menawarkan diselamatkan, mantunya mengecek, olok-olok kepada Lot. Masa mau dihukum Tuhan? Dia nggak mengenal Tuhan, saudara. Orang seperti itu, dia ngecek, dia mengolok-olok, menyindir Lot. Masa Tuhan mau hukum? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Seperti itu, ya kan? Jadi dia diolok, makanya dia balik lagi. Sehingga apa, saudara? Hanya ada 4 orang, Lot, istri, dan kedua anaknya. Disuruh malaikat itu supaya segera pergi, ya. Nah, kejadian, saudara, kejadian 19 ayat 24 ayat 25. Terjadilah hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikan nyala kota-kota dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota itu serta tumbuh-tumbuhan di atasnya, semuanya dihancurkan, dibakar dengan api dan belerang itu, saudara. Tidak ada yang tersisa, semuanya mati. Termasuk istri Lot. Dia bukan karena kena belerang dan api, tetapi sudah diperintahkan kalau pergi jangan lagi menoleh ke belakang. Mana dia menoleh ke belakang, dia jadi tiang garam, saudara. Dihukum juga akhirnya. Tersisa tinggal Lot dan kedua anaknya, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ternyata walaupun Tuhan menghukum orang-orang, pasti Tuhan menghukum orang, tetapi Tuhan tetap menyelamatkan orang benar, saudara. Ternyata Lot itu orang benar. Oleh karena Lot orang benar, kata 2 Petrus 2 tadi ayat 7 dan 8, saudara. Oleh karena Lot ini orang benar di mata Tuhan, disaksikan oleh 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8, maka kedua anaknya juga ikut diselamatkan, saudara. Kalau satu orang dalam rumah, sesi rumah akan diselamatkan, karena pasti orang itu akan bicara tentang Tuhan, juru selamat kepada orang tersebut. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, inilah hukuman yang kedua, yaitu yang Tuhan berikan kepada banyak orang oleh karena kejahatan. Saudara, kita akan bicara pada seri ke-7, memang sudah lewat seri yang ke-6, tapi tidak apa-apa. Kita bicara seri yang ke-7 tentang pembebasan orang Israel dari Mesir, perbudakan selama 400 tahun, saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, biarlah kami selalu menjadi orang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Engkau kasih, Engkau bela, Engkau lindungi dari segala sesuatu yang Engkau hukum. Di kemudian hari kami juga mengalami hal yang sama. Akan terjadi penghukuman bagi dunia ini. Kami orang-orang benar akan Engkau selamatkan, terhindar dari hukuman itu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sukacita selalu, dan sampai jumpa lagi pada seri yang ke-7 tentang orang Israel yang dibebaskan Tuhan dari Mesir. Haleluya. Amin.